Kita taat semua. Selamat siang Bapak Ibu Guru serta anak-anak yang terkasih. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mengikuti ibadat Jalan Salib pada hari ini. Kita akan buka ibadat kita dengan lagu pembuka. Mari kita merenungkan penebusan umat Tuhan, resapkanlah dalam hati cinta kasih ilahi. Yesus Kristus Raja Sakti, penempuh amanat suci, penyembuh segala luka, penegak hukum cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami Kau kumpulkan. Lewat jalan salib ini, kami ingin mengenangkan kembali Yesus Kristus yang menderita sengsara demi keselamatan kami. Semoga Roh Kudus yang Kau curahkan ke dalam hati kami, membuat kami semakin menyadari betapa besar cinta-Mu kepada kami. Maka lewat jalan salib ini, ajarlah kami agar kami tidak takut mencintai Engkau dan sesama kami. Demi Yesus Kristus yang bersama Dikau dan Roh Kudus, mendampingi hidup kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sesudah ditangkap,
Yesus mula-mula dihadapkan ke sidang mahkamah agama. Pada keesokan harinya, ia dibawa ke pengadilan Pilatus. Pilatus bertanya kepada orang-orang Yahudi, "Apakah tuduhanmu terhadap orang ini?" Mereka menjawab dengan mengajukan saksi-saksi dusta. Kemudian Pilatus masuk ke dalam gedung pengadilan dan memanggil Yesus untuk ditanyai tentang tuduhan mereka. Tetapi Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun seperti yang dituduhkan mereka kepada Yesus. Maka Pilatus berusaha melepaskan Yesus, namun oleh desakan para tua-tua, ahli-ahli Taurat, dan seluruh rakyat, Pilatus menjatuhkan hukuman mati. Ia menyerahkan Yesus kepada rakyat Yahudi untuk disalibkan. Salib bagi orang-orang yang akan binasa memang merupakan kebodohan, tetapi bagi kita yang diselamatkan, salib adalah kekuatan Allah. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu demi keselamatan kami. Demi kami, Engkau telah setia kepada kehendak Bapa, kendati Engkau harus menghadapi hukuman mati di salib. Semoga kami pun selalu setia kepada kehendak Bapa, juga kalau karena kesetiaan itu, kami harus menderita seperti Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Anak domba tak bersalah, ajar kami pun berpasrah, taat pada Bapa-Mu. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus tidak bersalah, namun dijatuhi hukuman mati. Setelah diolok-olok, diludahi, dimahkotai duri, dan diserahkan, Yesus dibawa keluar dari balai pengadilan untuk disalibkan. Sambil memikul salibnya, Yesus pergi ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dengan memanggul sendiri salibnya, Yesus telah mengajarkan kita, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena boleh ambil bagian dalam salib-Mu. Engkau mengizinkan kami seperasaan dan sependeritaan dengan Dikau. Semoga kami setia memikul salib kami yang kecil dan ringan, bila dibandingkan dengan salib-Mu, supaya kami patut disebut pengikut-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kayu salib Dia panggul, mari kita pun memikul. Salib kita di dunia. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Perjalanan Yesus menuju Golgota semakin lama semakin jauh meninggalkan kota. Banyak darah keluar dari luka-lukanya. Badan lelah, penat, dan lemah. Beban salib pun terasa semakin berat, apalagi masih diperberat dengan penderitaan batin. Ditinggalkan oleh para muridnya, ditolak oleh bangsanya, dan dijatuhi hukuman mati kendati tidak bersalah. Sungguh, bukan hanya salib yang dipanggul Yesus, melainkan juga dosa-dosa kita. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Hukuman yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau berkenan memanggul dosa-dosa kami. Kami yang berbuat dosa, tetapi Engkau yang menanggung hukumannya. Semoga kami tidak lagi memperberat beban yang harus Kau tanggung. Sebaliknya, semoga kami selalu berusaha meringankannya dengan bertobat dan dengan meringankan beban orang lain, agar langkah kami pun lebih ringan untuk mengikuti Engkau, Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan Yesus, tolong kami, bila kami jatuh lagi, karena salib yang berat. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para murid Yesus telah lari, sehingga Yesus harus menapaki jalan sengsaranya seorang diri. Tetapi dalam perjalanan sengsara ini ternyata masih ada Maria ibunya, yang setia menderita bersama dia. Ibu Yesus ternyata bukan hanya Maria. Yesus sendiri menegaskan, siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas teladan Ibu Maria dalam mendampingi orang yang menderita. Semoga karena teladan Maria, kami terdorong untuk lebih berani ambil bagian dalam penderitaan dan keprihatinan sesama, lebih-lebih yang berada di sekitar kami. Bantulah kami menjadi sahabat sejati bagi orang yang menderita, dan dengan demikian
menjadi sahabat-Mu sendiri. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. O Maria, Bunda Kristus, yang setia ikut Yesus, Kau teladan hidupku. Perhentian kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus sangat letih dan lelah, padahal tempat yang dituju masih jauh. Maka para serdadu menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib Yesus di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Memanggul salib merupakan ukuran kelayakan seorang pengikut Yesus, karena Yesus sendiri bersabda, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku." Jadi, bagi orang Kristen, salib sungguh tak terelakkan. Salib adalah beban yang harus kita pikul. Namun, kita akan mampu memikul beban berat itu kalau kita saling membantu. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, maka kamu memenuhi hukum Kristus. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, melalui Simon dari Kirene, Engkau mengajar kami untuk meringankan beban penderitaan orang lain. Kami bersyukur karena melalui hal-hal yang kecil, Kau perkenankan ambil bagian dalam salib-Mu yang berat. Semoga demi Engkau kami tidak takut menolong sesama kami yang sedang menderita, apapun resikonya, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Apapun yang Kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Perhentian ke-6, wajah Yesus diusap oleh Veronika. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Wajah Yesus kotor oleh darah, keringat dan debu. Semarak dan ketampanan wajahnya terasa sirna. Tepatlah gambaran Yesaya. Banyak orang akan tertegun memandang dia. Begitu buruk rupanya, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada.
sehingga kita tidak tertarik untuk memandang Dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita tidak menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia. Kendati begitu, masih ada orang yang bersimpati pada Yesus, yakni Veronika. Ia maju mendekati Yesus, lalu mengusap wajahnya. Dengan tindakannya yang sederhana, Veronika telah menolong orang yang menderita. Ia memberi contoh kepada kita, mengamalkan amanat salah seorang rasul Yesus. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, ampunilah kami yang sering takut menolong orang yang menderita. Semoga teladan Veronika membuat kami berani berbuat sesuatu, meskipun kecil, untuk meringankan beban mereka yang sedang menderita. Dengan demikian, kami telah meringankan pula beban-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bila kita meringankan duka orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kendati sudah ditolong oleh Simon dari Kirene, dan wajahnya sudah dibersihkan, tubuh Yesus tidak bertambah segar. Salib yang menindih terasa semakin berat. Perjalanan masih jauh. Yesus semakin payah. Untuk kedua kalinya, Yesus jatuh. Meskipun begitu, dengan teguh hati ia bangun. Diangkatnyalah kembali salib berat itu. Ia meneruskan perjalanan tanpa mengeluh. Apa yang dinubuatkan Yesaya kini menjadi kenyataan. Dia dianiaya, dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Marilah berdoa. Ya Yesus yang tabah, bantulah kami agar mampu bangkit dari kelemahan-kelemahan kami. Semoga kami mampu memperbaiki diri dan berani bangkit dari dosa-dosa kami, seperti Engkau bangkit kembali ketika jatuh tertimpa salib. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bila mana kami goyah
dan bercampur karena salah. Ya Tuhan, Perhentian ke-8. Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tatkala Yesus menampaki jalan salibnya menuju Golgota, banyak orang mengikuti Dia. Di antaranya banyak wanita yang menangisi dan meratapi Dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah engkau menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Kita sering tidak punya waktu dan hati untuk orang lain. Kita sibuk dengan diri kita sendiri saja, apalagi kita merasa bahwa penderitaan kita lah yang paling berat, dan orang lainlah penyebab penderitaan kita. Kita sendiri susah, mana mungkin harus menghibur orang lain. Beginilah kita sering membela diri. Yesus memberi teladan supaya kita menghibur orang lain, meskipun kita sendiri sedang menderita. Tetapi lebih dari itu, kita perlu menangisi diri kita sendiri. Kita perlu bertobat dan mengajak orang lain untuk bertobat. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami akan dosa kami. Memenuhi amanat-Mu, semoga kami berani meratapi dosa-dosa kami. Bantulah kami bangkit dari dosa dan kelemahan kami, lalu mengusahakan hidup yang berkenan kepadamu. Bantulah kami untuk memperhatikan orang-orang yang menderita di sekitar kami, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam tobat yang sejati, kini akan kuratapi dosa dan pelanggaran. Perhentian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Hari semakin panas, jalan yang menuju puncak Golgota semakin menanjak. Tubuh Yesus yang semakin lemah tidak mampu menahan beban salib yang berat. Untuk ketiga kalinya, Yesus jatuh. Tubuhnya terbanting di tanah yang berbatu-batu. Darah kembali mengucur dari luka-lukanya. Dengan sisa tenaganya, Yesus berusaha bangun. Yesus mau menyelesaikan perjalanan sampai ke puncak Golgota. Cintanya kepada manusia dan ketaatan kepada kehendak Bapanya memberikan kekuatan yang begitu besar kepada Yesus. Beban Yesus semakin berat kalau kita sering jatuh dalam dosa, atau kalau kita menjatuhkan orang lain. Dengan jatuh dan bangun, lagi Yesus mengajar kita untuk tidak putus asa. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita bangun lagi. Marilah kita berdoa. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Yesus yang Maha Rahim. Bebaskanlah kami dari belenggu dosa yang memenjarakan kami. Tuntunlah langkah kami mengikuti jalan-Mu, jalan menuju ke hidup kekal. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanlah kami.
Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tangan-Mu ulurkanlah. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Sesampai di puncak Golgota, para prajurit menanggalkan pakaian Yesus dengan paksa. Mereka mengambil pakaian Yesus, lalu membaginya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Demikian juga jubahnya mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas sampai ke bawah, hanya 1 tenunan. Karena itu mereka berkata, seseorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Maka genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi di atas jubahku. Yesus telah menjadi manusia yang paling hina. Bagaimana sikap kita terhadapnya? Sudahkah kita melakukan seperti yang dikatakan Yesus pada hari penghakiman? Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dengan dihinakan di salib, Engkau telah memulihkan martabat kami yang cemar akibat dosa. Semoga kami mampu menjaga martabat kami yang luhur dan suci, serta menghindari hal-hal yang merendahkan martabat kami. Terlebih, semoga kami selalu menaruh hormat dan menjaga martabat-Mu sendiri, yang Engkau pertaruhkan dalam diri sesama kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanlah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Pakaian-Mu dibagikan, martabat-Mu direndahkan, tinggikan harkat-Ku. Perhentian ke-11. Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Sampailah mereka di tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Para serdatu memberikan anggur bercampur mur kepada Yesus, tetapi Yesus menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan Dia. Manusia lama kita telah turut disalibkan bersama Yesus, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa.
Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau berkenan menanggung sengsara di salib untuk membebaskan kami dari kekuasaan dosa. Berilah kami kekuatan untuk menyalibkan dosa-dosa kami, agar kami kelak Kau bangkitkan dan boleh menikmati kebahagiaan bersama Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanlah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dan di salib Kau melihat tak terbilang yang memuja. Berapakah yang taat? Perhentian ke-12. Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ketika itu hari kira-kira sudah pukul 12 siang. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut menyaksikan wafat Yesus secara demikian. Mereka berkata, "Sungguh, orang ini adalah Anak Allah." Jika kita telah mati bersama Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga bersama Dia. Maka hendaklah kita semua sadar, kita telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, melalui wafat-Mu di salib, Engkau telah menyelamatkan kami. Semoga kami yang telah mengenal misteri salib dan mengamalkannya di dunia ini, kelak boleh menikmati buah-buah penebusan dalam kerajaan surga bersama Engkau Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanlah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan. Wafat-Mu menghidupkan. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Di dekat salib Yesus berdirilah Maria, ibunya, saudara ibunya Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Salah seorang prajurit menikam lambung Yesus, dan segera keluarlah darah serta air. Hari mulai malam, maka Yusuf dari Arimatea yang telah menjadi murid Yesus memberanikan diri menghadap Pilatus untuk meminta jenazah Yesus.
Pilatus heran waktu mendengar Yesus sudah mati. Setelah mendengar keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan jenazah Yesus. Maria menerima jenazah Yesus di pangkuannya. Maria melaksanakan apa yang pernah dikatakannya. Aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Maria memang pantas menjadi teladan setia orang beriman. Ketika Yesus menderita, ia tetap setia berada di sampingnya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memperbarui dunia lewat sengsara-Mu yang mengagumkan. Resapkanlah dalam diri kami karya belas kasih-Mu ini, sehingga kami selalu ingat akan misteri agung ini dan boleh mengabdikan diri kami sepenuhnya hanya kepadamu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanlah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salib tanda kehinaan, jadi lambang kemenangan. Karena Tuhan telah menang. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Para murid mengambil jenazah Yesus dan mengafaninya dengan kain lenan dan mengguratinya dengan rempah-rempah. Menurut adat orang Yahudi, bila menguburkan mayat, dekat tempat Yesus disalibkan ada sebuah kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Maka mereka membaringkan mayat Yesus di situ. Kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian-Nya. Oleh pembaptisan kita telah dikuburkan bersama-sama Dia, supaya sama seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati. Oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup secara baru. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah turun ke bumi dan naik ke surga dengan mulia. Semoga kami yang telah dikuburkan bersama Engkau dalam pembaptisan, boleh bangkit pula bersama Engkau untuk hidup abadi. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanlah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk dalam kematian, sampai bangkit mulia. Doa penutup. Marilah kita berdoa. Ya Allah, yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena kami boleh mengenang Yesus yang sengsara dan wafat demi keselamatan kami. Limpahkanlah berkat-Mu atas kami yang mengharapkan kebangkitan bersama Dia.
Semoga karena berkat-Mu, kami boleh bertumbuh dalam iman dan keyakinan akan kebahagiaan abadi. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sengsaramu, oh Yesus, hati dosamu, dosamu, kau dihina disiksa di mulut rakyatmu, Gembala yang utama mengorbankan diri supaya agamamu luput dari Terima kasih Bapak dan Ibu serta siswa-siswi terkasih. Ibadah bulan salib telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Amin.